ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, beramal dengan sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah Al-Mulk ayat 1-2, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal itu
kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir yang kita perbuat. Yang kedua, siapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, mendidik anak yang menjadi anak yang soleh sehingga dapat mendoakan kita kelak, dan sedekah jariah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasati illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafu bihi aw walidi salihi yad'ula. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa huwa dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah yaitu apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik atau amal yang baik di akhir kehidupannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'mal." Faqila kaifa tasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffaquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal solih sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illa huwa waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azim. Ya'lamu anna Allah
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله.